satu hal yang diwajibkan ketika mengikuti KKN. Karena kehadiran Penlat ini setara dengan UTS. Ya. Beberapa hal saya yakin mungkin teman-teman bertanya kok gak ada infonya ya KKN ini gimana. Karena memang infonya lewat tatap maya seperti ini ya, daring seperti ini, sehingga nanti saya akan menyampaikan informasi apa saja terkait KKN. Pertanyaan apapun apa saja terkait KKN, tanyanya bukan ke dosen di prodi tapi nanti melalui DPL atau dalam hal ini bisa ke kelompoknya nanti tanya kepada saya, silahkan ya, dengan senang hati akan saya jawab, akan saya fasilitasi terkait ini. Oke, teman-teman semua, saya akan mulai share screen ini terkait dengan program-program atau apa saja yang dilakukan ketika KKN. Mau kenalan dulu atau sudah cukup langsung aja? Oke, langsung saja. Oke, terima kasih. Nah, jadi malam ini adalah TOT atau Training of the Trainer, maksudnya saya harus Penlat. Jadi TOT ini bagian dari untuk para DPL, lalu dari itu nanti diturunkan kepada teman-teman semua dalam Penlat. Nah, KKN di UNESA ada di bawah naungan divisi KKN. Sama tidak asing dengan istilah yang sudah sering didengar, ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Jadi ini salah satu dari bagian perwujudan UNESA mewujudkan kampus Merdeka Belajar. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini salah satunya. DPL dan mahasiswa melakukan Penlat secara online, seperti yang kita lakukan malam ini. Lalu direkam, ini sudah saya rekam, kemudian diunggah di YouTube channelnya UNESA. Bagaimana cara merekamnya? Nanti ada email dari pengelola KKN yang akan saya share kepada para ketua masing-masing terkait ngirimnya kemana. Jadi untuk 3 kelompok ini cukup nanti dijadikan satu orang perwakilan bisa kirim. Penlat merupakan salah satu aspek penilaian dalam KKN karena setara dengan UTS. Ini tadi yang saya sampaikan. Mahasiswa yang tidak ikut Penlat malam ini dicatat, silakan kelompok masing-masing mencatat siapa yang anggota anak buahnya tidak hadir malam ini. Nanti ada hal yang perlu, karena setara dengan UTS ya, ada hal yang perlu diperhatikan nanti dalam penilaian akhir. YouTube channel KKN. Jadi UNESA ini memotivasi sampean semua nanti dalam KKN untuk apa? Untuk saling berlomba memvideokan kegiatan masing-masing, bagus-bagusan konten ya. Untuk apa? Untuk diupload di YouTube-nya KKN. Untuk apa? Ini sarana branding mahasiswa semuanya, teman-teman semua, bahwa di tengah pandemi seperti ini, teman-teman dari Kediri 3, dari Nganjuk 5, dari Nganjuk 2, tetap berkontribusi positif kepada masyarakat dalam program KKN. Lalu berikutnya, KKN juga punya akun Instagram, nanti bisa dicari sendiri, KKN UNESA Official. Nah, tentang KKN ini teman-teman, KKN Merdeka Belajar ini berlangsung selama 1 semester. Saya yakin mungkin ini di angkatan Samen 2018 bobotnya setara dengan 3 SKS ya. Mungkin ada yang ya sama semuanya, kayaknya masih 3 SKS. Nah, apa yang Samen lakukan? Ada 5 program yang bisa teman-teman lakukan ketika KKN daring ini. Yang pertama disebut proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Lalu bagaimana, Bu? Apakah semuanya harus saya lakukan? Tidak. Satu kelompok KKN hanya memilih 1 tema saja. Jadi boleh misalnya Nganjuk 5, oh kayaknya di kita itu enakan proyek di desa aja deh. Wah enggak, kewirausahaan soalnya banyak
pedagang tahu tempe yang perlu pendampingan mungkin, tergantung nanti koordinasi kelompok masing-masing. Jadi sampai nanti bisa memilih salah satu tema dari kelima tema tersebut. Satu kelompok, satu tema. Ya, karena apa? Kami menyadari sampean semua, saya yakin saat ini ada yang kuliah 20 SKS, 18 SKS ditambah KKN. Jadi harapannya nanti teman-teman tetap harus konsentrasi dengan perkuliahan mata kuliah, terutama kalau nanti di bawah pantauan saya, KKN tetap KKN, tapi bahwa kuliah harus tetap dinomorsatukan. Jangan sampai izin dari perkuliahan karena alasannya mungkin KKN. Sangat eman sekali, ya. Jadi harapannya nanti semoga saja perkuliahan tetap bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya KKN ini dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Maksudnya bagaimana? Satu kelompok 15 orang ini nanti saling membantu. Ada mungkin yang bagian ngurus perizinan, ada yang ketua, nanti silakan dibentuk ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi masing-masing. Ketiga kelompok ini sudah dibentuk kepengurusan belum, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus, Sudah, ya. Bu. Oke, bagus kalau sudah. Terima kasih. Kalau sudah, bagus. Ini nanti di antara divisi-divisi yang ada itu kolaborasi. Maksudnya gimana? Misalnya, yang nganjuk satu di Caruban, pinggiran, satu lagi jauh di Madiun yang bagian kotanya mungkin, selatan banget gitu. Apakah saya harus datang setiap hari, Bu? Tidak. Ya. Bagaimana caranya bisa saling bersinergi? Rek aku ado mae apa yo? Wis awakmu bagian nggawe laporan kegiatan. Wis awakmu bagian apa yang tidak mengharuskan terjun langsung ke lapangan? Boleh, boleh. Karena apa? Masa pandemi itu yang perlu dipahami. Ya, satu kelompok, satu desa atau satu mitra. Apa kami, Bu, di tiap tempat harus mencari desa? Tidak. Jadi nanti kalau misalnya sampean berasal dari 11 desa ya. Satu kelompok misalnya nganjuk 2 itu ada 11 orang dari 11 desa yang macam-macam. Nanti silakan cukup dipilih satu desa saja atau satu mitra. Karena kaitannya dengan KKN membangun desa, kembali desa, kerjasama dengan Kementerian Kedesaan, bahwa mahasiswa ini perlu diterjunkan bersama-sama juga untuk membangun desa. Satu kelompok, satu desa. Ya, satu kelompok nanti silakan bersama-sama. Dari Penlet ketemu saya malam ini, nanti berikutnya akan menentukan enak-enak yang diorek desai. Itu nanti silakan kelompok. Berdasarkan apa? Silakan. Kayaknya enak desa A saja. Soalnya apa? Di tengah-tengah. Kalau ada keperluan ke sana, nanti yang ujung sana bisa gampang. Boleh. Atau berdasarkan pertimbangan desa B. Desa B itu kalau di Kediri, menurut teman-teman di Kediri 3, kurang maju. Perlu kita sentuh melalui proyek kemanusiaan misalnya. Boleh. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat Penlat. Jadi nanti setelah malam ini di grup chat itu nanti ketua bisa melaporkan update-nya seperti apa. Apakah sudah menentukan desa atau belum. Ya. Lalu berikutnya, jadwal KKN-nya bagaimana, Bu? Hari ini sebagai pengganti dari Penlat 2. Dulu tanggal 23 Februari sudah ada pemberangkatan oleh Pak Rektor via Zoom. Sama enggak ikut? Enggak apa-apa. Enggak usah galau. Ada saya yang siap mendampingi sampean semua akan seperti apa. Bu, kapan gitu Bu dimulai? Hari ini nanti setelah ketemu saya ini akan ada Penlat 2. Penlat 2 ini nanti apa isinya? Isinya paparan program kerja dari masing-masing kelompok. Ya, Kediri 3 kelompok ini memaparkan program kerjanya seperti apa. Biasanya jeda waktu antara Penlat 1 dan Penlat 2 itu 1 minggu. Namun kalau misalnya nanti teman-teman bisa, hari Sabtu atau hari Minggu kita juga bisa melakukan Penlat 2.
Tujuannya untuk apa? Saya bisa mengontrol desanya di mana, programnya seperti apa. Nanti ketua atau sekretaris atau perwakilan kelompok bisa presentasi. Di mana? Di sini, di Zoom bersama saya dan teman-teman kelompok yang lain. Nanti ada juga supervisi KKN. Bisa jadi saya nanti ke tempat sampean. Untuk apa? Untuk supervisi. Lalu biasanya ada juga pembukaan dengan pihak pejabat desa masing-masing. Nah, pembukaan ini nanti bisa dilaksanakan secara online bagi DPL, bisa offline. Online-nya bagaimana? Online-nya begini, kalau misalnya ini nanti katakan saya DPL sampean, umpamakan saya DPL sampean, saya membawai 3 kelompok ini. Maka di antara 3 kelompok ini nanti, ya, saya bisa janjian, Rek, wis Rek, gini aja Rek, kayak kita online saja. Sama persis halnya tadi pagi itu saya sebagai koordinator melepas yang mahasiswa KKN di Sumbawa. Saya secara online, jadi di balai desa masing-masing, saya tidak perlu datang ke Kediri, tidak perlu datang ke Nganjuk, namun di desa dilangsungkan bersama-sama. Ada yang MC, ada yang sambutan dari lurah, ada yang undangan ke Babinsa, Bambika Kamtipnas, Kamtipmas ya di desa-desa Koramil dan Ramil itu ya. Lalu saya selaku dari DPL di UNESA via Zoom. Dari sini seperti ini. Nanti di sana bisa ditampilkan laptop sampean di depan balai desa atau di oma ono proyektor nganggur tak bawa ke balai desa. Boleh. Itu yang dinamakan pembukaan secara daring. DPL tidak harus datang ke lokasi masing-masing. Ya. Jadi nanti terserah nanti akan seperti apa, apakah kita lihat aja nanti kalau misalnya memungkinkan dan tergantung nanti juga komunikasi dengan pihak desa. Lalu ada juga Monef KKN, seminar hasil KKN, nanti ada Monef di tengah jalan di bulan Mei. KKN ini teman-teman berlangsung sampai dengan bulan Juni, sampai akhir perkuliahan. Jadi KKN berlangsung selama 1 semester. Loh, panjangnya Bu, berarti saya setiap hari harus ke lokasi. Tidak, Nak. KKN ini bersifat fleksibel karena bersamaan dengan mata kuliah yang sedang sampean tempuh. Bu, boleh nggak? Misalnya saya giliran satu kelompok ya, kadang ke balai desanya 2 orang, kadang 3 orang, yang longgar kuliah boleh, dijadwal boleh. Nggak harus tiap hari, boleh, nggak harus geruduk-geruduk bareng-bareng. Tergantung nanti samen teknisnya ngaturnya seperti apa. Begitu. Lalu yang perlu saya tekankan lagi ketika nanti pembukaan KKN di tempat masing-masing, harapan saya nanti minimal Sabtu atau Minggu kita bisa presentasi atau terserahlah kalau misalnya Bu saya sanggupnya minggu depan aja lah penlat 2 untuk presentasi proposal dari kelompok kami silahkan ya. Lalu nanti kalau mau pembukaan teman-teman ketika minggu ini setelah ketemu saya nanti coba survei ke desa. Desa mana saja yang akan ditempati. Kalau ada rekomendasi, ning tempatku ae bapakku kades enakan kok. Boleh. Mungkin ada yang sudah kenal jadi pejabat, boleh. Nanti ketika komunikasi awal dengan pihak desa, jadi memang KKN ini menjadi sarana teman-teman untuk belajar terjun ke desa, untuk belajar bagaimana cara negosiasi, untuk belajar cara berkomunikasi di masyarakat, dan terjun bagaimana menghadapi orang dengan beragam karakter. Misalnya saja, pertama KKN, ketua dan pengurusnya 3-4 orang datang ke desa, kula nuwun kepada Pak Kepala Desa, bawa apa? Bawa proposal. Kedua, bawa surat pengantar dari UNESA. Nanti saya berikan kepada ketua masing-masing, surat pengantar kepada Kepala Desa yang ditandatangani WR1 tembusan ke kecamatan. Nanti, survei awal saja. Bapak niki saya nun sewu, kula nuwun riyin. Ingat teman-teman bahwa kita ini kadangkala ketika terjun di desa, para sesepuh, para pejabat desa itu sangat menghargai yang namanya akhlak, tata krama, sopan santun. Jadi nanti kalau terjun di survei awal, teman-teman perlu memperhatikan unggah-ungguh lah ya, nun sewu,
Terus ada kalanya kita kalau berbicara bahasa Jawa halus itu orang-orang itu juga lebih respect daripada mentang-mentang jadi mahasiswa ngomongnya apa ya, kurang sopan, topinya nggak dilepas, terus nah itu menambah nilai lebih Anda ketika terjun di masyarakat. Ini salah satu pembelajaran yang kita dapatkan melalui program KKN. Jadi komunikasi awal ke pihak desa Bapak, Mbok pilih ini kami KKN di desa ini, apa masih ada kesempatan, apa diperkenankan. Nanti silakan koordinasi juga, mungkin di beberapa desa sudah ditempati oleh kelompok yang lain. Bagaimana caranya? Silakan cari kelompok yang belum ditempati. Tapi kalau misalnya, karena KKN ini ada yang KKN khusus dari manajemen, ada yang dari FE, itu memang didesain mereka khusus mengerjakan bagian kewirausahaan. Boleh yang seperti itu nanti gabung. Kalau semisalnya bisa, paling enak satu desa satu kelompok. Jadi nanti lihat saja kalau di tempatnya sudah ditempati kelompok lain, ya coba cari tempat yang lain sambil koordinasi nanti dengan saya. Itu untuk survei tempat KKN dan jadwalnya ini ya, saya lanjutkan. Penlat, pendidikan dan latihan. Mahasiswa melakukan penlat secara online seperti ini. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali, tadi yang saya sampaikan. Ini yang pertama ketemu saya, dan kedua nanti menyusun proposan program bersama DPL. Anggap aja sekarang saya Ibu sampean, yang mendampingi sampean, sementara DPL untuk pendampingan ini. Menyusun logbook kegiatan 3 Februari sampai 15 Juni. Teman-teman, di SIM KKN itu ada fasilitas masing-masing ketua untuk upload proposal, untuk mengisi logbook kegiatan. Yang bisa mengisi hanya dari akun ketua. Bu, saya ketua, yo gak mampu Bu kalau ngisi semua setiap kali. Boleh enggak Bu, saya berbagi akun saya berikan sekretaris agar sekretaris membantu saya untuk mengisi. Boleh, tergantung situasi kondisi sampean masing-masing. Wah enggak lah saya ketua, aku aja ngisi. Boleh juga, tergantung. Nah, logbook kegiatan diisi mulai kapan? Boleh diisi mulai hari ini. Karena sampean kan penlatnya hari ini ya. Boleh. Sampai kapan? Sampai nanti terakhir penutupan. Apakah isi setiap hari? Untuk awal-awal begini ya, anggap aja isi setiap hari. Atau sampean boleh juga mengisi mulai tanggal 23 Februari, mulai pertama dibentuk kelompok dulu ya. 23 Februari atau dulu kegiatannya apa, koordinasi secara daring, koordinasi penentuan desa, saling kenalan antar anggota kelompok, boleh itu dimasukkan. Apakah setiap hari isi logbook? Fleksibel. Ya, seminggu 3 kali, 4 kali lah begitu. Koordinasi daring, koordinasi online seperti ini boleh dicantumkan. Koordinasi dengan pihak Kades boleh. Berikutnya, dalam Penlat menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Nanti setelah sampean susun, setelah presentasi, kalau saya anggap perlu direvisi, ada revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada Penlat 2 ke 2 diunggah ke SIM KKN. Nanti setelah Penlat 2 nanti ketua akan mengupload di SIM KKN. Kelompok masing-masing. Kalau gitu yang lain ya nggak perlu, karena kelompok ini ada nanti penanggung jawabnya lewat akun ketua. Mahasiswa nanti akan menerima topik KKN, spanduk yang akan didistribusikan. Nanti belakangan nanti akan ada spanduk yang dikirim atau spanduk yang bisa di print dan sebagainya. Oke. Tentang penerimaan mahasiswa. Penerimaan KKN di tempat masing-masing. Jadi di desa masing-masing yang akan sampean tentukan. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan rapi dalam kegiatan KKN. Jadi KKN ini merupakan representasi sampean sebagai mahasiswa UNESA. Harus rapi, harus jaket alma mater. Dan yang saya tekankan banget adalah jangan lupa protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak. Terutama milenial sekarang, jangan sampai lupa semua foto yang diupload di media sosial teman-teman pakai masker. Apabila terutama yang pakai hashtag KKN UNESA, Kediri 3 misalnya. KKN UNESA Nganjuk 5, KKN UNESA Nganjuk 2. Boleh upload, boleh, tapi ingat protokol kesehatan. Karena kalau sampai pakai masker, gerombolan rame-rame sampean nggowo KKN UNESA, nama UNESA,
ramai di media sosial. Ya kan? Sama halnya kayak kemarin viral gara-gara PPKMB. Tunjukkan sabuknya, itu kan kita itu tidak bisa kendalikan seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus hati-hati. Bu, boleh nggak kami buat akun Instagram? Boleh. Facebook kelompok? Boleh. Itu tadi. Hanya saja itu yang harus dihati-hati, pakai masker. Prokes harus tetap diperhatikan ketika upload foto. Saya lanjutkan. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan, boleh. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Pelaksanaan program ini seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Melakukan koordinasi dengan Kades sudah, logbook sudah, foto kegiatan di SIM KKN. Nah, itu di SIM KKN itu malah SIM KKN sebenarnya idealnya setiap hari suruh ngupload. Jadi kayak gini, ini screenshot ya. Ada yang screenshot kok, ketua bisa nge-share ke saya di grup ketua ya. Screenshot seperti ini, keterangannya Penlat 1 KKN, itu bisa. SSO, tadi yang saya sampaikan ya. Nah, SSO ya, SIM KKN itu. Terus pelaksanaan proyek. Nah, proyek kemanusiaan itu seperti apa, Bu? Misalnya, Nganjuk itu sekarang kan kemarin, Nganjuk kemarin ada teman-teman yang kena musibah nggak ini? Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah. Oke, saya dengar misalnya Nganjuk ini rawan bencana, Bu, misalnya banjir. Lalu apa yang bisa kami lakukan? Mengembangkan keterampilan dan nilai praktek mitigasi bencana. Misalnya, kayaknya saya punya program kemanusiaan apa? Iki kan rawan banjir. Karena apa? Ternyata sungai di sana itu harusnya perlu pengerukan. Ayo kita melakukan proyek kemanusiaan itu, boleh. Misalnya lagi mengurangi resiko bencana alam yang merupakan, nah, ya apa iki ya carane cek kan bencana alam, ngobrol dengan kelompok boleh, mengurangi resiko bencana sosial boleh juga, pengembangan keterampilan untuk mendeteksi penyakit sosial, misalnya apa? Nah, ada yang namanya psychological variable. Ya apa kira-kira mengatasi anak, mungkin ada yang dari jurusan psikologi. Kayaknya pembelajaran daring ini membuat anak stres. Saya ingin melakukan pendekatan kepada santri atau kepada siswa atau kepada wali murid bagaimana mengatasi stres anak ketika menghadapi perkuliahan daring atau pembelajaran daring. Kayaknya saya bisa melakukan ini, itu boleh, itu bisa masuk program kemanusiaan. Lingkungan tetangga di mana lingkungan, nah, mempengaruhi anak dan seterusnya. Ini nanti saya bagikan deh share-nya, ini bisa dibaca lebih ini. Pelayanan sosial mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial berbasis disiplin, pemberdayaan, promosi boleh. Human interest ini saya lanjutkan aja yang penting-penting. Nah, itu yang kegiatan kemanusiaan. Kalau yang kemanusiaan yang tahun sebelumnya ada juga donor darah. Donor darah itu diakui karena masa-masa awal pandemi COVID itu PMI kekurangan stok darah atau kecil saja. Nah, program yang kedua adalah program kemanusiaan. Seperti apa? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada, memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengembangan sektor ekonomi mikro. Misalnya gini, saya melihat di Kediri ini banyak orang jualan tahu, tapi kemasannya kurang menarik. Saya orang desain, dibantu cara pengemasan, dibantu cara packing, boleh. Atau ada juga ibu rumah tangga yang pengangguran, diajari kewirausahaan untuk buat nata de coco, karena ada yang jurusan biologi, boleh. Dicarani cara buat nata de coco, lalu diajari cara packing. Cara packing, anak yang dari desain seni rupa bantu, iki lo packing sing apik itu seperti ini. Lalu kolaborasi dari Fakultas Ekonomi mahasiswa ngajari orang tersebut untuk berjualan online via Shopee, dibuatkan akun di Shopee, jualan di Tokped, atau wah aku ini pedagang online. Mungkin teman-teman salah satu juga sudah ada yang begitu, boleh
diajari kewirausahaan model begitu. Atau saya ada mata kuliah kewirausahaan, Bu, diajari begini-begini, boleh kembangkan itu. Kegiatan wirausahaan yang lain misalnya, desa tidak punya website, boleh nggak bantu? Boleh, itu masuk program juga, boleh. Dapat memunculkan produk unggulan dari dosa KKN, boleh. Produk ini yang tadi dipasarkan di marketplace. Laporan nanti di akhir kegiatan, laporan berbentuk PDF atau MS Word juga disertai foto kegiatan, lalu laporan akhir ditandatangani oleh DPL dan Kades. Kalau proposal nanti siapa yang tanda tangan? Cukup DPL dan ketua kelompok. Ya, sementara ini boleh nanti minta tanda tangan saya. Laporan berguna untuk logbook. Nah, ini ada KKN UNESA, emailnya ada di sini. Nanti saya berikan. Bu, kayak apa sistematika proposalnya? Tidak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan sama di BEM, di HMJ, ada pendahuluan, ada masalah yang dihadapi. Jadi berangkat dari masalah yang ada di desa itu seperti apa? Masalah yang dihadapi apa? Sehingga pemecahan masalah yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa, bentuk tanggung jawab sosialnya seperti apa? Itu yang saya lakukan. Lalu rencana kegiatannya seperti apa? Personelnya 11 orang di kelompok itu tugasnya apa saja? Begitu. Sistematika proposal ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, simpulan, daftar pustaka. Seminar hasil KKN. Nanti di akhir kegiatan ada seminar hasil KKN secara online. Maksudnya bagaimana? Sama akan diminta menyusun artikel atau ringkasan KKN, panjangnya 5-7 halaman disertai dengan foto, lalu menceritakan bagaimana hasil tentang kegiatan KKN selama 1 semester ini. Isinya pendahuluan, hasil pelaksanaan, ini detail sekali, nanti saya bagikan. Nah, ada juga, ini sesuatu yang menyenangkan beritanya. Kegiatan KKN ini didokumentasikan dalam bentuk video. Tadi yang saya ceritakan. Kelompok sampean silakan buat video. Sing wapi, sing kemanasannya menarik, atau salah satu anggotanya ada yang jurusan desain video editing. Kok digawe ini. Upload, kirim ke channel YouTube. Barang siapa videonya yang banyak like-nya, maka akan mendapat hadiah. Tahun lalu dapat hadiah itu ada satu kelompok, ada yang dapat 1,5 juta. Buat apa? Kayak mayoran, sak lencona. Ya. Oke, itu tentang Penlat 1. Nah, berikutnya saya share juga informasi seputar tentang mengajar di desa. Bentar. Sudah sarapan, sudah makan malam, Rek? Sudah, Bu. Alhamdulillah belum, Bu. Oh, belum. Ya wes, aku gak suwe-suwe lah, kasihan yang saya kasihan yang belum makan malam. Saya juga kok dari jam 7 full. Oke, saya lanjutkan tentang tadi ada proyek keusahaan, kemanusiaan sudah kita bahas, lalu program yang keempat tadi, asistensi mengajar di satuan pendidikan di desa. Boleh juga ini. Kayak apa programnya? Ini saya ceritakan. Nah, sampean ini nanti saya yakin ada yang ini saya loncat-loncatin yang penting aja. Ada yang dari pendidikan. KKN kali ini disinergikan jadi satu. Nah, untuk yang kegiatan nomor 3, bentuknya seperti apa? Yang pertama, bisa dengan jalan membantu mengajar di satuan pendidikan. Ada guru TK yang tidak bisa cara membuat media pembelajaran, atau guru SD atau guru SMP yang gaptek, aku lho rek ora iso ya apa cara nggawe PPT. Guru ono po mahasiswa boleh, itu boleh jadi kegiatan KKN. Ya. Atau bisa juga membantu membuat media pembelajaran. Sama sudah punya bekal mata kuliah media pembelajaran, cara belajar ini itu boleh di-sharekan kepada orang lain, boleh, guru-guru boleh. Ya, Bu, kalau gitu saya boleh nggak masuk ke sekolahan? Tidak perlu masuk ke sekolah, manajemen sekolah, karena nanti biar tidak sama dengan PLP. PLP ini bagi anak yang pendidikan
praktek magang di sekolah yang ngajar langsung itu. Ini yang membedakan antara PLP dan KKN. Kegiatan yang lain bisa membantu manajemen persekolahan. Ketik no ini, buat no ini, buat no ini boleh, tapi nggak perlu ikut ngajar di kelasnya. Itu. Kegiatan mengajar di desa yang lain boleh membantu program kejar paket A, B, dan C. Mungkin di sebagian daerah ada wajib belajar 12 tahun masih ada kejar paket A, kejar paket B. Sampean bantu ngajar kelompoknya itu boleh, lalu diklaim sebagai ini kegiatan mengajar di desa, boleh. Atau boleh juga membuat taman baca masyarakat. Ya, taman baca boleh. Contoh kecil, saya tahun lalu itu jadi DPL di Sidoarjo. Mereka membuat taman baca memanfaatkan gudang. Gudangnya diapi, di rumah, diramu, dikasih buku, dicat barang. Lalu anak-anak ada yang setiap sore itu les di situ. Belajar bersama. Boleh. Atau juga programnya memberantas buta aksara. Boleh juga. Nah, kegiatannya seperti apa? Jadi nanti survei, koordinasi, lalu kula nuwun kepada Kades. Ya, koordinasi mengadakan ini, misalnya nanya-nanya potensinya apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan. Lalu dari info itu nanti ketua-ketua kelompok menganalisa data, kayaknya ini yang bisa kita lakukan. Lalu pelaksanaan program dan evaluasi. Itu teman-teman. Selain mengajar di desa, ada juga proyek di desa. Proyek di desa ini seperti apa? KKN proyek di desa ini adalah salah satu bentuk KKN yang dituangkan dalam proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan. Misalnya membantu BUMDes, boleh. Membantu koperasi desa, boleh. Atau membantu untuk mewujudkan desa mandiri. Sekarang kan ada mungkin di beberapa ada pendamping desa. Komunikasi dengan pendamping desa masing-masing. Ada hal apa yang bisa dibantu. Ya, itu terkait dengan KKN proyek di desa. Tujuannya tidak perlu, yang penting langsung aja bentuk kegiatannya seperti apa. Dah, itu informasinya teman-teman. Silakan sekarang kita diskusi, tanya jawab, keluh kesah atau apapun yang bisa saya bantu selaku teman-teman semua. Ya, silakan sesi tanya jawab saya buka. Saya mau bertanya. Permisi. Silakan, ya Mas Galang dari Kediri 3. Bu. Apa perihal anak-anak yang satu kelompok tapi juga mendaftar kampus mengajar itu bagaimana ya Bu itu? Oh, kampus mengajar ya. Iya. Hasil di kelompok Kediri 3 ada berapa orang yang sudah daftar kampus mengajar? Untuk Kediri 3 lumayan banyak Bu. Satu kelompoknya total ada 9 anak yang mendaftar kampus mengajar. Oh, sudah diterima dan sudah memulai ya programnya. Apa demikian? Untuk anak 9 itu masih lolos tahap seleksi 1 Bu. Rencananya pengumuman final ada di tanggal 16 kalau enggak salah Bu. Tanggal 12. Tanggal 12. 12. Terus kalau misalnya nanti lolos, Samen mau mengajar kemana? Ke SD Bu. Sekolah dasar Oh, Kediri. oh, sudah ada SD-nya ya? Iya, sudah milih. Di waktu pendaftaran itu K3 bisa memilih 3. Mulai dari kecamatan, kabupaten, sama provinsi. Oke, bagus. Terima kasih informasinya Mas Galang. Nah, untuk yang seperti itu nanti memang dikembalikan kepada kebijakan DPL. Untuk saat ini, saya selaku DPL, kalau saya pribadi, kalau saya lolos gimana Bu? Yang 9 orang tadi berarti yang 9 bisa meneruskan program tersebut. Kediri 3 berapa orang anggota kelompoknya? Total 15 anak Bu. 15 berarti kali 6 ya nak ya? Iya Bu. Tinggal 6. Oke, gini aja kalau gitu. Pengumumannya kapan? Tanggal 12 pengumuman kedua, seleksi tahap 2. Oh, kalau gitu gini. Sebelum
sebelum pengumuman itu keluar, ya, tetap koordinasi, ya, sampean tetap dalam satu kelompok ini, yang Kediri 3. Ya, semoga aja, anggap saja saya DPL sampean ya. Iya, betul. Yang 9 orang sambil nunggu pengumuman itu, nanti koordinasi, tetap milih desa masing-masing. Nah, pemilihan desanya, usahakan nanti yang mudah terjangkau bagi 6 orang yang tidak ikut program tadi. Jadi kalau misalnya nanti 9 orang ini lolos, maka 9 orang ini, iya ya, Rek, ya. Nah. Kalau gitu gini, kalau yang Nganjuk 5 dan Nganjuk 2 ada nggak yang ikut program ini? Nggak ada, Bu. Semua aman. Nganjuk 5. Oh, Nganjuk 5. Nganjuk 2? Ada, Bu. Berapa orang, Nak? Kurang tahu, Bu, kalau itu apa totalnya ada berapa. Cuma kemarin apa diskusi katanya ada. Terus ada juga PKL, yang iya. sedang apa PKL juga. PKL, ada juga yang sedang PKL. PKL di mana? Nganjuk 2. Saya di BPIB Singosari, Bu. Singosari. Sampean rumahnya di mana sekarang? Saya rumahnya di Nganjuk, di Prambon. Prambon, Nganjuk. Terus PKL-nya online ya? Offline, Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak, sampean berarti ke Singosari ya, Nak, yo? Iya, Bu. Oh, saat ini sampean posisi di Singosari apa di... Saya sekarang lagi di Surabaya, soalnya besok mau rapid antigen buat dibawa ke Malang. Dibuat kemana? Ke Malang. Buat syaratnya, Bu. La ilaha illallah, Nak. Sampean kelompoknya Nganjuk piro iki, Nak? Mbak Johanna. 2. Sampean berapa SKS sekarang? Saya ambil 24. La ilaha illallah, Nak. Aduh, puyeng yo. Tapi PKL-nya cuma 2 minggu, Bu. Oh, ya wis. Ini sudah jalan berapa lama? Mulai tanggal 8 sampai tanggal 21. Oh, ya wis, ya wis. Bagus. Nanti bisa bagi tugas lah ya, timingnya. Mungkin ini sampai mau fokus PKL dulu, karena KKN ini kan 4 bulan. Jadi nanti bisa bagi-bagi lah ya. Oke, saran saya, kalau ini banyak yang Kediri, berapa tadi? Kediri 3, kalau memang banyak yang ikut program kampus pengajar, saran saya sampean ambil saja proyek tematik KKN asistensi mengajar. Ya. Jadi nanti tetap bisa bersinergi untuk ngajar. Karena 9 orang kan sudah jelas lapangannya ngajarnya di mana. Terus kelihatan wisan, tergantung nanti ya wes itu saran saya. Bu, nanti kalau keterima gimana? Kalau keterima tetap sampean menjalankan program masing-masing, sisanya ya nanti ngajarnya dicari tempat aja lah, di mana gitu. Di desa mana lah, tapi fokus untuk ngajar. Bisa difahami, Mas Galang? Bisa, Bu. Tapi untuk dari Kediri 3 sudah mendapatkan desa, sudah menetapkan desanya, Bu. Bagus. Desa apa, Mas? Desa Cakarsri, Bu. Karena kan mengingatkan itu seharusnya waktu penlat 1 kan sesuai jadwal dari anak-anak daripada menganggur. Akhirnya itu sudah survei lokasi dan rencananya minggu depan itu kita sudah pembukaan secara resmi dan disaksikan oleh perangkat desa tersebut, dan untuk surat perizinannya juga semua sudah terselesaikan. Bagus. Wah, jempol. Lek ngono, program sampean lak wis dadi toh, Mas, Kediri 3, Mas Galang. Sudah, Bu, tinggal eksekusi saja dari programnya. Keren. Ya. Ini wis. Untuk Kediri 3 sampean taktiknya ngambil apa, Nak? Durung. Proyek kemanusiaan proyek di desa, Bu, program proyek di desa. Oke, sip. Langsung komunikasi, wis. Ini saya langsung koordinasi. Coba ceritakan
proposal dan program kerja yang akan diselenggarakan di Kediri 3 dan hasil surveinya dan apa saja update info tentang Kediri 3. Silakan, ada yang mau menyampaikan. Halo, Mbak Ila atau Mas Galang? Mungkin Ya, dari Bu. acara bisa menyampaikan Mm-mm. konsep Ya, acara Bu. dari KKN kita. Mungkin apa perlu dibantu share screen terkait program kerjanya, Bu? Keren. Rek, lek ngono, iki kus langsung pelat 2, Rek. Pinter, wes. Oke, nanti Kediri 3 saya minta share screen untuk program ya. Pelat 2 berarti wis mari. Sampean rencana untuk yang Kediri 3, kapan ada pembukaan? Minggu depan itu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Insya Allah hari Minggu. Hari Minggu Kediri 3. Rencana sampean konsep sampean, rencananya DPL ditekokno apa via Zoom online? Terkait DPL itu dari kami tetap ada undangan, Bu. Nah, nanti untuk kembalinya itu tergantung dari DPL-nya sendiri. Kalau DPL-nya bisa hadir secara offline, alhamdulillah sekali untuk kami. Tapi kalau tidak ada, nanti kami rencananya minta video sambutan seperti itu loh, Bu. Nanti biar ditayangkan waktu ketika pembukaan seperti itu. Oh, gitu. Kalau misalnya model Zoom begini, memungkinkan nggak? Jadi misalnya, ya, Kalau model Zoom, nanti khawatir mungkin sinyal. diskusikan kembali sama teman-teman lainnya dulu, Bu. Oh ya, ya wes. Kalau misalnya video nanti insya Allah saya bantu buat video ya. Aduh saya tuh wes anggap aja wes aku nanti tak solusikan bagaimana. Anggap aja saya DPL sampean lah. Ada apa-apa silakan berkeluh kesah. Video boleh ya, video boleh. Jadi kalau Kediri 3 itu langkah yang paling cerdas. Sebaiknya saya sarankan memang pembukaan dengan DPL-nya saya offline saja. Boleh video, boleh tatap muka begini juga tidak masalah. Ya, sip. Jadi kalau ya misalnya tatap muka langsung begini hari Minggu, buka laptop siji ning kono, terus waktu saya sambutan, saya ketok kepala desanya, terus sama speaker gitu. Kalau video kan saya nggak bisa lihat waktu pelaksanaan hari H. Iya, Bu. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan lagi Ya, sama sip. teman-teman dulu, Oke. Bu. Nah, bagus. Nanti saya tunggu. Mungkin dari Kediri 3 bisa share dulu program-programnya. Nanti Oh, sampean iya, siapkan ya. Yuk, sampean Iya. siapkan Kediri 3. Saya coba update lihat perkembangan di Nganjuk 5. Sudah sejauh apa? Apa sudah milih desa, apa sudah membuat program, atau punya gambaran. Silakan Nganjuk 5. Alhamdulillah sudah mendapatkan desa, Bu. Dan kita juga sudah menyusun ada beberapa program yang akan kami lakukan di sana. Nganjuk 5 di desa Di apa, Mbak, Desa jadinya? Kedungdowo, Bu. Di desa Kedungdowo. Alhamdulillah. Sudah ketemu Pak Kadesnya, Nak? Sudah, Bu, sudah izin secara resmi dan secara lisan dan resmi. Alhamdulillah. Surat yang kemarin sudah saya aturkan Pak Kades ya? Sudah, Bu. Ya, terus apakah pihak desa meminta sampean datang ke kecamatan untuk laporan? Enggak, Bu, soalnya saya kenal sendiri sama kadesnya, Bu. Bapak saya desanya. Cerdas, pinter. Sampai gitu Iya, Nurwatan Bu. ya. Oke, wes pinter Nak. Oke, saya salut. Salam saya ya atas nama UNESA, atas nama DPL. Nah, pembukaannya kapan, Nak? Rencana, Nak? Tanggal 12. Tanggal 12 hari apa itu? Atau tidak itu tanggal 13. Soalnya tanggal 11 kan itu kan, Bu, Isra Mi'raj. Tanggal 12 ikut cuti bersama. Tanggal 13 kan hari Sabtu. Mungkin hari Sabtu itu, Bu, 13. Oh, iya. Rencana sampean ikut di balai desa ya. Rencana Iya, awalnya Bu. ya apa untuk DPL-nya? Dihadirkan online. Awalnya itu sambutannya mau itu, Bu, kayak pidato. Seumpaman itu pidato nih panjenengan diwakilno kula sing bacano, Bu. Ya, bagus. Jadi bagus begitu, boleh, bagus. Nanti saya buatkan gitu ya.
Iya, Lalu Bu. dibacakan juga boleh begitu. Ya, bagus juga. Apa mana wis sampean perangkate, berarti perizinan nggak ada masalah. Kediri Nggak ada masalah. 3, sip. Kediri 3, apakah surat ke desa sudah dimasukkan, Nak? Sampun, Bu. Terus sampean diminta ke kecamatan untuk ngurus nggak? Kemarin itu setahu saya sampai izin ke DPM, Dinas Penanaman Modal juga, Bu. Oke, bagus. Sudah nggak ada masalah atau minta surat macam-macam lagi? Insya Allah kalau terkait perizinan sudah, Beres. Bu. Sip. Keren, keren. Ya, bagus. Kediri 3, Nganjuk 5. Nganjuk. Berarti program sudah beres ya tadi ya, yang Nganjuk 5. Programnya sudah. Programnya pakai tematika apa, Mas? Pendidikan. Keren, wes bagus ya. Terus Kediri 3 tadi, silakan nanti presentasi. Yang berikutnya Nganjuk 2. Silakan diupdate saya perkembangannya. Nganjuk 2 alhamdulillah juga sudah bertemu dengan pihak juga sudah diterima oleh kami buat, sudah selesai juga untuk surat-suratnya seperti sudah diberikan, tetapi untuk yang menunggu apa, Mas? Mas Pif? Menunggu apa? Halo? Halo? Mungkin kendala jaringan ya, Mas Ketua Nganjuk 2. Halo? Oke, ya, siapa ya. Halo. Surat perizinan ada kendala apa, Mas? Kalau surat perizinan hanya dari itu Bangkaspol saja, Bu. Dari untuk turun ke desanya itu saja. Oke. Kelompok sampean kemarin yang surat pengantar dari UNASA sudah diaturkan desa ya? Sampun. Terus apakah pihak desa meminta sampean untuk memberikan tembusan ke kecamatan? Untuk itu enggak. Halo? Agak kendala sinyal ini kayaknya, Mas. Izin membantu jawab, Bu. Penerimaan. Silakan ya, Mas Ahmad. Iya, jadi kemarin kan kami juga sudah ke kantor desanya, sudah menemui kepala desa langsung. Namun dari kepala desa itu tetap menyarankan sesuai izinnya. Jadi nanti dari gitu. Izin kelihatan baru nanti ke desa. Oke, ya. Berarti untuk yang desa sampean kan 2 desa tadi 2 kelompok udah beres. Kalau gitu yang perlu saya bantu, sampean berarti belum ke kecamatan ya? Enggak apa-apa, nanti saya bantu. Belum ya? Belum, Bu. Terus di atas. Update info saya untuk yang Nganjuk, kemarin surat dari BR1 sudah dimasukkan ke Wali Kota Nganjuk. Lalu yang saya bantu lacak mungkin akan keluar dari Bakes Nganjuk. Kabupaten apa kota ini, Nak? Ya. Kabupaten Nganjuk, berarti nanti ketika surat Nganjuk sudah keluar, saya akan berikan ke ketua kelompok untuk di-forward ke kecamatan. Dari kecamatan nanti biasanya dari Bakes Bangpol diturunkan ke kecamatan, diturunkan juga ke desa.
nanti saya mohon di grup ketua. Jadi saya kebetulan ada grup ketua dengan ketua 3 orang ini. Nanti setiap info apapun yang saya berikan ke ketua, Mbak Ila, Mbak Nurwaton, sama sahabat tadi satu lagi PIF, itu nanti disampaikan, di-sharekan ke update ke teman-temannya. Jadi nanti kalau surat izin dari Bakes Bangpol Nganjuk keluar akan saya share ke sampean. Saya mohon diberi info nama desa, lalu nama desa, nama kecamatan, dan nama anggota kelompoknya ya, ketuanya nanti share di grup ke saya ya. Siku nak. Ada lagi nak permasalahan? Ada? Izin bertanya Bu, terkait tema, silakan. terkait tematik. Nah, ini program kami kan salah satunya ada yang seperti mengajar gitu Bu, mengajar mungkin membantu anak-anak SD itu. Nah, itu masuknya di tematik kemanusiaan atau yang di asisten mengajar gitu? Asistensi apa saja sih programnya nak? Untuk program dari kami itu salah satunya itu tadi mengajar tadi, terus sosialisasi PHBS, terus kerja bakti seperti itu Bu. Lebih banyak mengajarnya apa lebih banyak ke kemanusiaannya? Mengajarnya. Programnya lebih banyak mana nak? Programnya lebih banyak ke ini Bu, ke kemanusiaannya sebenarnya. Kalau sosialisasi maksudnya masuk di apa? Mengajar atau di kemanusiaannya Bu? Sosialisasi apa tadi? PHBS. Jadi apa? Pembiasaan bersih. Perilaku iya Bu. Perilaku bersih. Kayaknya sih lebih kepada kemanusiaan nak. Bener sampean. Sosialisasi tadi itu ya. Lebih banyak sosialisasi kemanusiaan ya, betul. Kemanusiaan, ambil kemanusiaan. Nggih Bu, matur suwun. Nggih Bu, makasih Bu. Oke, nak. Terima kasih semuanya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Silakan bertanya. Apa pertanyaan apa nak? Nah, oke. Nggak ada pertanyaan? Apa silakan? Bertanya. Kan untuk yang dari Kediri 3 itu Bu, saya masih bingung tinggal 5 orang Bu. Bingungnya itu. Bagaimana ya Bu solusinya? Tinggal 5 orang karena yang lain ikut kampus mengajar ya? Iya, satunya begitu, juga sudah dapat itu nilai KKN juga seperti itu. Dapat apa nak? Sudah itu Bu, Sudah gimana? Yuk, kalau santai aja itu lupa. Ya pokoknya intinya itu tinggal 5 orang Bu. Oh iya 5 orang ya. Karena ada konversi dari yang kegiatan mengajar tadi ya. Iya. Nek ngono ngene rek. 5 orang ini saling berjauhan nggak yang Kediri 3? Jauh nggak? Lumayan Bu. Bisa tempuh desa tertentu gitu nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Oh 5 orang ini ya. Nek ngono dengan desa yang sudah ditetapkan tadi, 5 orang ini jauh nggak? Nggak terlalu sih Bu, mungkin. Kalau saya nggak setengah jam. Oh setengah jam. Setengah jam ya. Nek ngono Mas Lukman ikut program kampus mengajar itu enggak? Enggak Bu. Enggak. Oh lek ngono wis nek Mas sapa ketua Kediri 3 iki? Ila ya.
Galang. Tuanya Saya dalam bisa. Oh, Galang. tahu, Bu. Oh, kalau Galang ikut program kampus mengajar nggak? Iya, Ibu. Saya mengikut kampus Oh, mengajar. ya wes, oke. Saya paham. Kalau gitu nanti kalaupun tinggal 5 itu ya tetap kesatuan kelompok Kediri 3 ini tetap satu kelompok, tetap satu kesatuan, ya. Jadi nanti saya yang akan memberi nilai selaku DPL-nya, nanti saya DPL ya, saya nggak tahu akan siapa DPL-nya. Kalau memang nanti tetap saya akan tetap, tidak akan ada perubahan konfirmasinya. Maksudnya yang akan memasukkan nilai menjadi nilai KKN, kegiatan kampus mengajar sampean itu adalah DPL. Kalau saat ini saya DPL, misalnya berarti 9 orang nanti sudah ngajar, berarti ya udah ngajar di tempat yang sesuai ini. Yang 5 orang ini ya bagaimana enaknya? Nah itu Bu, kan sudah Iya. Iya, Bu, saya izin masuk. Silakan masuk, silakan. Ya Bu, mungkin Ya, silakan. ya itu mungkin saran saya Bu ya, untuk tema KKN itu untuk kelompok Kediri Kota 3 itu bisa disesuaikan Bu. Karena kemarin itu waktu survei ke Ibu RW itu dan ketepatan Ibu RW itu juga kepala sekolah PAUD Bu. Nah itu meminta tolong mengenai pembelajaran Bu. Mungkin nanti untuk KKN-nya bisa dialihkan ke situ Bu, kalau saran saya. Iya boleh. Ya Mas Galang. Jadi Mas Galang meskipun sampean sudah nanti ikut di kampus mengajar, tolong dikawal ya teman-temannya ya. Karena yang punya akses masuk kan ke SIM KKN sampean ya. Nggih Bu, nggih, Ya, siap Bu. boleh disederhanakan seperti itu, ngajar bantu yang ibunya tadi itu boleh Nak. Pokoknya buat sesimpel mungkin lah. Ya. Saya pokoknya enakan ya apa mahasiswa nggak kesulitan di lapangan gitu aja. Enak ya? Nggih Bu, dan tadi teman-teman yang ikut kampus mengajar itu juga masih bersedia untuk bantu teman-teman yang 5 ini. Bagus. Jadi kalau dari pihak kami sudah lolos di kampus mengajar, tidak serta-merta kami lepas tanggung jawab dari KKN itu Bu. Terima kasih. Karena soalnya dari awal juga bersama-sama ya udah kita legowo aja, kita sama-sama bantu mereka Bu. Seperti itu Bu. Salut, aku salut Nak, salut. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau di-share-kan programnya, share screen apa wis kebengen? Sudah kebengen Bu. Iya. Ya wes, Rek, recordingnya sampean matikan, Rek. Terima kasih banyak.